Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara pengisian persiapan observasi kelas pada pengelolaan kinerja guru di PMM. Langkah pertama adalah klik penilaian pengelolaan kinerja. Kemudian akan tampil beberapa poin pada layar. Yang pertama itu adalah terkait dengan observasi kelas, kemudian pengembangan kompetensi, tugas tambahan, kemudian dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas, kemudian perilaku kerja. Untuk dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas ini akan dikumpulkan oleh kepala sekolah, jadi bukan tugasnya guru untuk mengumpulkan. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah observasi praktik kinerja. Untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini akan dibahas kemudian. Baik, langkah untuk pengisian observasi praktik kinerja. Kita mulai dari cek langkah observasi. Kemudian kita ke pelaksanaan observasi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama pengisian dokumen persiapan, kemudian pelaksanaan observasi oleh atasan dan dokumen tindak lanjut. Kemudian setelah observasi nanti masih ada 2 tahapan yang harus diselesaikan. Yang pertama tindak lanjut observasi dan pengisian refleksi tindak lanjut. Tetapi pelaksananya ini berjenjang sesuai tahapannya, tidak bisa ada langkah ada tahapan yang terlangkahi. Baik, untuk pengisian persiapan observasi kita klik lanjutkan. Kemudian selanjutnya sebelum memilih aspek perilaku spesifik, yang perlu kita perhatikan adalah cek rubrik observasi. Rubrik ini sesuai dengan praktik kinerja yang kita pilih. Jadi kebetulan yang dipilih ini adalah aktivitas interaktif. Mungkin ada yang memilih disiplin positif dan seterusnya sesuai dengan pilihan yang ada pada saat perencanaan kinerja yang dilakukan pada bulan Januari. Tentu rubrik untuk setiap indikator itu berbeda. Jadi setiap indikator praktik kinerja itu berbeda rubriknya. Jadi kita coba cek rubriknya. Kenapa perlu dibuka terlebih dahulu rubrik observasinya? Ini untuk memudahkan kita untuk memilih 3 pilihan ini. Jadi dari hasil rubrik itu kita bisa melihat indikator-indikator apa saja yang dianjurkan dilakukan dan yang tidak. Itu bisa dilihat di rubrik. Jadi klik rubrik. Kemudian untuk fokus perilaku yang diobservasi pada aktivitas interaktif, nah kebetulan dipilih adalah aktivitas interaktif, itu ada 3 poin. Apakah ini harus dipilih ketiga-tiganya? Boleh. Bisa memilih 2 dan bisa memilih 1 saja. Yang perlu diamati adalah indikatornya. Misalnya perilaku yang dianjurkan untuk fokus perilaku yang pertama. Indikator-indikator inilah yang akan diamati pada saat observasi di kelas. Kemudian yang ini adalah indikator-indikator yang juga akan jadi pengamatan, bagian dari pengamatan pada saat observasi di kelas. Jadi
perilaku yang dihindari. Apakah masih dilakukan guru atau sudah tidak dilakukan lagi. Ya, kemudian di fokus perilaku yang kedua, indikatornya juga berbeda, dan fokus perilaku ketiga juga indikatornya berbeda. Jika sudah diamati dan dipahami, klik saya mengerti, kemudian kita ke memilih aspek spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan pada saat observasi kelas. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kita bisa memilih satu atau dua atau malah ketiga-tiganya. Jadi bebas memilih apakah satu perilaku atau dua atau tiga. Jadi saya contohkan satu perilaku. Misalnya, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ya, kalau sudah dicentang satu, kita akan diarahkan untuk menuliskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Misalnya, upaya kita adalah belajar di PMM terkait topik aspek perilaku yang dipilih. Atau bisa juga mengikuti webinar terkait topik yang dipilih. Atau yang lainnya, misalnya mengikuti BIMTEK atau mengikuti sesi berbagi praktek baik di Kombel, baik di satuan pendidikan maupun di Kombel-Kombel lain di luar satuan pendidikan, misalnya Kombel antar sekolah, misalnya di MGMP, KGG, dan lain sebagainya. Kemudian, jika sudah selesai mengisi upaya untuk mempelajari, kita akan menentukan tanggal pelaksanaan observasi di kelas. Tentunya ini harus didiskusikan dulu dengan kepala sekolah. Ya, karena pelaksanaan observasi itu bulan Maret, berarti sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah, kita menentukan jadwal kapan pelaksanaannya, misalnya tanggal 7 Maret 2024. Kemudian di sini diisi jenjang apakah SD atau SMP, misalnya saya ke SMP, kemudian kelas 7, mata pelajaran misalnya matematika. Kemudian catatan lain, ini pilihan boleh diisi boleh tidak. Bisa diisi jam observasinya, misalnya jam ke 34 atau jam 78 dan seterusnya. Atau ada catatan lain yang penting mungkin untuk diisi sehingga bisa dibaca oleh kepala sekolah. Kemudian unggahan dokumen itu berupa RPP, modul ajar, dan perangkat asesmen. Silahkan diunggah. Diharapkan dokumen ini itu terkait dengan jenis praktik kinerja yang kita pilih. Jadi ada keterkaitan terkait dengan aspek perilaku yang ingin diobservasi di kelas. Itu jauh lebih bagus supaya ada pembanding oleh observer. Demikian penjelasan singkat terkait dengan cara pengisian persiapan observasi kelas oleh guru. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.